Jordan Van Forest kembali berhasil meraih kemenangan melawan rivalnya pada saat merebut gelar juara pada Tata Steel Chess Master 2020. Anies Giri pada tahun 2022 ini kembali mengalami kekalahan, di mana game berlangsung dalam 42 langkah. Van Forest memegang buah putih mengawali permainan dengan pion D4. Anies Giri menjawab kuda F6 dan pion C4, pion E6, kuda C3, dan setelah gajah ke B4, permainan membentuk tema pembukaan Nimzo Indian Defense. Langkah yang biasa dimainkan yaitu menteri C2 ataupun dengan pion A3. Di sini Van Forest memilih pion A3. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah. Ini merupakan langkah teks. Anies Giri melanjutkan permainan dengan pion ke B6. Bermaksud mungkin fianchetto gajah ataupun gajah ke A6. Pion F3 mengontrol petak E4 dan juga G4 yang akan diduduki dari kuda hitam. Di sini melanjutkan kuda C6, dilanjutkan pion E4 mendominasi petak pusat dari ketiga pion Van Forest. Di sini Anies Giri melanjutkan kuda ke A5, gajah dikembangkan dan pion gajah juga dikembangkan. Di sini menteri ke E2 menambah perlindungan pion dan Anies Giri melanjutkan pion D6. Setelah pion F4, di sini menteri ke D7. Lalu kuda dikembangkan, menteri ke A4. Bermaksud akan menduduki petak B3. Sebab itu Van Forest mencegah dengan kuda ke D2. Dilanjutkan pion E5 menantang pion pusat. Putih mengabaikan memilih rokade pendek, rokade sayap raja. Di sini seharusnya Anies Giri melakukan rokade panjang atau rokade sayap menteri. Namun di sini Anies Giri memilih dengan rokade sayap raja. Ini salah karena perwira-perwira dari Van Forest telah mengarah ke sayap raja, sedangkan perwira-perwira dari Anies Giri di sayap menteri. Hal ini rentan untuk Van Forest melakukan serangan di sayap raja. Sebab itu pion memukul pion. Setelah pion memukul pion, terlebih dahulu benteng ke B1 menguasai file semi terbuka. Setelah pion ke C5, Van Forest mengorbankan mengorbankan benteng dengan memukul kuda. Tentu saja pion memukul benteng. Secara material memang benar di sini Van Forest kalah dari Anies Giri. Namun secara posisional Anies Giri memiliki raja yang terbuka dan ini sangat berbahaya untuk raja dari Anies Giri. Di sini Van Forest melanjutkan dengan menteri F3 di mana mengancam pion, tetapi di sini menteri melindungi pion. Pion D5 mengancam menteri. Menteri bergeser. Lalu kuda ke F1. Raja diamankan dan kuda ke E3. Dilanjutkan dengan gajah ke C8. Namun langkah ini membuat akses dari kedua benteng Anies Giri terputus. Putih melanjutkan dengan gajah ke D2. Benteng menguasai file dari semi terbuka lajur G.
kembali, gajah bermanuver ke petak E1. Benteng naik ke G6, benteng mengancam pion. Benteng mengancam gajah, menteri melindungi gajah. Di sini gajah ke petak D7. Bermaksud mungkin akan mengaktifkan benteng, dan putih melanjutkan benteng ke F1. Raja melindungi pion, tetapi ini adalah langkah yang salah yang membuat Anizkiri mengalami kekalahan. Van Foreest melanjutkan dengan gajah ke E2. Di sini Anizkiri melanjutkan dengan benteng ke petak G6. Lalu Van Foreest memberikan jebakan dengan memajukan pion H3, memancing agar gajah memukul pion, dan Anizkiri terperangkap dalam jebakan itu dengan memukul pion. Memang benar di sini pion tidak dapat memukul gajah, tetapi Van Foreest memiliki langkah dengan memainkan gajah ke petak H4, ya H5. Di sini mengancam benteng. Terpaksa di sini gajah harus diselamatkan ataupun benteng diselamatkan. Anizkiri memilih dengan menyelamatkan gajah. Gajah kembali ke petak D7. Karena tertinggal material, Van Foreest mengembalikan bentengnya dengan gajah memukul benteng. Pion F memukul gajah. Terlihat di sini kembali normal, namun di sini pion ini akan dipukul menggunakan gajah skak. Raja mundur. Di sini menteri langsung ke H4. Dilanjutkan benteng ke F8. Dilanjutkan juga dengan benteng ke F3. Setelah kuda diaktif, benteng ke F7, menteri ke C5, lalu benteng ke F8, dan pion dipukul menggunakan menteri. Lihat, kuda ini sangat tidak aktif, sebab itu Anizkiri menjalankan kuda ke petak B7. Lalu dilanjutkan dengan menteri ke F4, kuda D6, pion mengancam kuda. Kuda ke L8 mengancam gajah. Di sini memilih dengan pion D6. Betul saja, kuda memukul gajah. Tentu pion memukul kuda. Di sini menteri digeser, kuda ke D5. Sekak yang tidak terlalu penting dari Anizkiri, yaitu sekak di petak E1. Mudah saja Van Foreest menaikkan gajah ke H2. Dilanjutkan dengan menteri D1. Putih terlebih dahulu melakukan skak. Gajah ke H8, dan setelah benteng ke H3, Anizkiri menyerah. Anizkiri menyerah sebab apabila katakanlah benteng dipukul menggunakan gajah, maka tidak gajah ini dipukul, tetapi di sini pion ini maju, di mana bermaksud akan melakukan skak menggunakan menteri. Katakanlah di sini menteri memukul atau gajah memukul. Di sini gajah memukul atau menteri memukul, sama saja. Skak terpaksa harus ditutup. Skak terpaksa harus ditutup, dan skak